Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat ya belajarnya hari ini? Seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai, kalian jangan lupa untuk berdoa dulu ya, dan melakukan pembiasaan pagi yang selalu Bu Guru kirimkan setiap pagi. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, yaitu pembelajaran 3, pembelajaran 4, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Disimak baik-baik ya video penjelasan dari Bu Guru. Jangan di skip karena setiap videonya ada tugas untuk kalian. Jadi disimak dari awal sampai akhir. Yang pertama yaitu pembelajaran 3. Oke, kalian bisa melihat gambar ini pada buku paket tema kalian loh. Oke, mari kita bahas ya. Pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya? Oke, kita akan membahas ini. Tapi sebelumnya, mari kita membaca paragraf ini. Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Nah, sekarang coba kalian perhatikan pada video ini. Anggap kotak tersebut adalah sebuah tembok. Oke. Dan lingkaran hitam itu anggap sebagai bola atau kelereng. Jika kelereng atau bola tersebut kita pantulkan ke tembok, apa yang terjadi? Ia pasti memantul karena kita lemparkan ke tembok. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Jadi ketika kalian melemparkan sebuah bola ke tembok, pasti bola tersebut akan memantul. Oke? Mengerti ya anak-anak? Oke, mari kita lanjut. Sekarang kita akan membahas tentang macam-macam bunyi pantul. Ada gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucapkan. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Ini yang dinamakan gaung. Jadi ketika kalian bersuara, maka suara kalian tidak akan terdengar dengan jelas. Selanjutnya yaitu ada gema. Ada yang tahu gema itu apa? Mari kita simak. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Oke, misalnya kalian berdiri di tepi jurang, lalu kalian teriak-teriak. Maka suara yang kalian dengar itu adalah suara gema dari suara asli kalian. Itu yang dinamakan gema. Coba kapan-kapan kalian cari tempat atau ruangan yang kosong, lalu kalian teriak-teriak di situ. Nanti kalian akan bisa mendengarkan suara gema dari suara kalian sendiri. Nah, sekarang apa perbedaan gaung dan gema?
Gaung atau kerdam biasanya terjadi di ruangan yang sempit. Bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya. Sedangkan gema biasanya terjadi di ruangan yang luas. Bunyi pantul yang terdengar beberapa saat setelah bunyi aslinya. Ini adalah perbedaan dari gaung dan gema. Kalian baca ya dengan baik-baik. Oke, selanjutnya yaitu bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam. Jika kalian pernah masuk bioskop atau pernah lihat studio rekaman, di situ pasti ada karpet yang melapisi temboknya. Kalau nggak tembok ya lantainya. Nah, tujuan dari karpet tersebut adalah untuk meredam suara gaung atau kerdam tersebut. Jadi suara film yang diputar di bioskop akan terdengar dengan jelas karena gaung atau kerdamnya diserap oleh karpet tersebut. Oke, sekarang tugas kalian untuk PB3 ini atau pembelajaran 3 ini yaitu nomor 1, apa yang dimaksud dengan gaung? Nomor 2, apa yang dimaksud dengan gema? Nomor 3, sebutkan contoh bunyi gaung. Dan nomor 4, sebutkan contoh bunyi gema. Kalian tulis di buku tematik kalian ya, beserta soalnya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembelajaran 4. Mari kita baca paragraf ini ya anak-anak. Kalian juga membacanya. Mari kita baca. Meskipun Siti dan teman-temannya berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bekerja sama membantu sesama. Akhir-akhir ini, Bu Mimin, penjual makanan di kantin SDN 1 Nusantara, seringkali tampak sedih. Siti memberanikan diri bertanya kepada Bu Mimin tentang apa yang sedang terjadi padanya. Bu Mimin bercerita bahwa anaknya sedang sakit di rumah sakit. Permasalahannya, Bu Mimin tidak dapat meninggalkan kantin sekolah. Ia membutuhkan biaya untuk membayar pengobatan anaknya dengan berjualan makanan. Siti pun menemui teman-temannya dan mengajak mereka berdiskusi untuk membantu memecahkan masalah Bu Mimin. Mereka memutuskan untuk akan bekerja sama membantu Bu Mimin dengan menjaga kantin sekolah pada jam itu. Jadi pada paragraf ini menjelaskan bahwa bekerja sama dalam membantu orang itu adalah perbuatan yang terpuji. Jadi jika kalian menemui teman kalian yang sedang murung di kelas, sedang sedih, kalian bisa bertanya padanya, ada apa? Lalu jika mereka ada masalah, kalian sebisa mungkin untuk membantunya ya anak-anak. Jangan malah dicuekin, apalagi diolok-olok. Oke, nah sedangkan pada paragraf ini masalahnya adalah anaknya Bu Mimin ini sakit. Nah, Siti melihat kejadian itu, lalu Siti dan teman-temannya berinisiatif, gimana kalau kita bantu saja Bu Mimin teman-teman. Akhirnya mereka membantu Bu Mimin dengan menjaga kantin sekolah pada jam itu. Nah, itu adalah contoh bekerja sama dengan teman-teman dalam hal kebaikan, yaitu membantu orang yang sedang sedih. Oke, sekarang tugas kalian yaitu kerjakan buku paket tema 1 pembelajaran 4 halaman 155 secara mandiri ya anak-anak. Jadi bukan diskusi dengan temannya, tetapi kalian kerjakan sendiri. Ingat mengerjakannya di buku tulis tema. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu pembelajaran 5.
Nah, ada gambar apa ini kan anak-anak? Iya, itu salah satu contoh gerakan tari apa? Masih ingat? Kalian sudah mempraktekkan ini loh. Ini adalah salah satu contoh gerakan tarian Bungong Jempa. Kalian masih ingat tarian Bungong Jempa itu berasal dari daerah mana? Ya, dari daerah Aceh yang berarti bunga cempaka. Orang-orang Aceh itu sangat suka sekali dengan bunga cempaka. Nah, ini adalah salah satu gerakan tariannya ya. Oke, kita lanjut ke pembelajaran 6 ya anak-anak. Pembelajaran 5 cukup mengingatkan kalian terhadap tarian Bungong Jempa saja, karena kalian kan sudah menarikannya kan. Jadi kita langsung lanjut ke pembelajaran 6. Mari kita baca paragraf ini ya. Tahukah kamu, permainan tradisional engkle dapat dimainkan dengan beberapa cara yang berbeda. Permainan tradisional engkle dikenal juga dengan istilah angklek atau inkling. Permainan engkle merupakan permainan berjalan atau melompat dengan menggunakan satu kaki pada bidang datar dengan peraturan yang disederhanakan dan disepakati oleh para pemainnya. Permainan tradisional ini memiliki banyak variasi tergantung kesepakatan yang memainkannya. Berdasarkan penelitian, ditemukan 43 jenis permainan engkle. Namanya pun berbeda-beda tiap daerah. Istilah engkle yang biasa digunakan di daerah Jawa. Jadi orang Jawa itu menyebutnya engkle. Pola peta engkle ada 11 macam yang biasa digunakan di Jawa, jenis engkle ebrek dan engkle gunungan. Nah, ini adalah salah satu permainan tradisional yang ada di Indonesia. Apakah kalian pernah memainkan engkle? Ya, pasti pernah ya. Coba kalian bisa memainkan permainan ini bersama teman kalian atau bersama ayah dan bunda agar kalian mengerti bagaimana cara bermainnya. Oke, sekarang tugas kalian pada pembelajaran 6 ini yaitu tuliskan permainan tradisional yang kalian ketahui. Di situ Bu Guru memberikan 6 nomor saja, tapi kalian bisa menyebutkan lebih dari 6 permainan ya. Tidak boleh kurang dari 6, harus lebih dari 6 atau minimal ya 6 lah kalian sebutkan permainan tradisional yang ada di Indonesia. Oke, gampang sekali ini ya tugasnya. Oke anak-anak, paham ya? Oke, ini adalah materi hari ini. Bu Guru berharap kalian memahami dengan baik dan mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Oh ya, pesan Bu Guru, jika kalian ingin melihat video ini lebih jelas, kalian bisa merotasi HP kalian ya, biar tulisannya jelas. Karena kalau tidak dirotasi atau tidak diputar HP-nya, nanti tulisannya jadi kecil-kecil, kalian nanti nggak kelihatan. Jadi sebelum memutar videonya, kalian miringkan dulu HP-nya, nanti biar tulisannya terlihat jelas. Oke, paham ya anak-anak ya? Oke, Bu Guru akhiri. Semoga bermanfaat penjelasan dari Bu Guru. Ingat, jangan di skip, jangan dilewatkan, karena setiap pembelajaran ada tugas untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, goodbye.